Kaisar Perang, Bab 6. Niat Pedang Pembunuh, Noveltun. Hajat Pedang. Xiao Yuan membaca tulisan di batu itu dan terlihat bingung, pengendalian diri dan menghilangkan keraguan di dalam hati bela diri. Xiao Yuan merasakan sesuatu di dalam hatinya yang mulai bersemangat, setelah membaca tulisan di batu itu. Entah mengapa dirinya merasakan ketertarikan dalam teknik pedang. Perlahan dia berjalan ke depan dan berdiri di depan pedang berkarat. Xiao Yuan tidak tahu artifak tingkat apa pedang berkarat ini, tetapi dia yakin kalau pedang ini tidak sesederhana kelihatannya. Xiao Yuan mencabut pedang berkarat dan merasakan gelombang energi yang besar memasuki dirinya. Jiwanya mengalami guncangan yang hebat dan energinya terus diserap oleh pedang berkarat. Ark! Xiao Yuan mulai berteriak kesakitan namun dia tidak bisa melepaskan pedang berkarat di tangannya. Aliran petir mulai muncul di sekitar pedang berkarat dan Xiao Yuan merasakan tekanan yang luar biasa pada jiwanya. Seolah dia melihat penampakan ratusan jiwa yang berada di dalam pedang berkarat. Hal ini menandakan bahwa pedang berkarat ini sudah mengambil banyak nyawa sampai sekarang, bahkan keganasannya masih terukir sangat jelas sampai saat ini. Petir itu mulai masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan dan rasa sakit yang dirasakannya jauh lebih berat, ki miliknya seolah bergejolak dan mengamuk di dalam tubuhnya. Di luar tempat rahasia ini langit yang cerah berubah menjadi gelap dengan petir yang mengerikan, semua kultivator memandang ke atas langit dan berpikir kalau hal ini merupakan fenomena yang luar biasa. Mereka berpikir kalau ada seorang master yang berada di sekitar kerajaan Xuan, hampir seluruh penjuru kerajaan ditutupi awan hitam dan petir yang menggelegar. Luar biasa, apakah ada seorang kultivator hebat yang berada di kerajaan Xuan? Kekuatan semacam ini mungkin sudah berada di tingkat origin puncak lapisan ketiga. Seorang pria tua dengan kultivasi tingkat penciptaan lapisan pertama berdiri dengan gagah di depan pintu kamarnya. Pria itu bernama Liu Zi dan merupakan master sekte langit yang sekarang. Liu Zi merupakan salah satu orang terkuat yang berada di kerajaan Xuan selain kedua orang lainnya. Selain leluhur bangsawan kerajaan Xuan Dongbai dan paviliun alkimia kerajaan Xuan yaitu Master Gang Wei, Liu Zi merupakan kekuatan utama yang dimiliki kerajaan Xuan. Mereka bertiga merupakan orang terkuat di seluruh kerajaan Xuan dan memegang posisi penting, kekuatan mereka setara dan berada di tingkat penciptaan lapisan pertama. Xiao Yuan merasakan darahnya mendidih dan kekuatannya jauh lebih kuat, kesadarannya perlahan mulai memudar dan beberapa gambaran muncul di kepalanya. Xiao Yuan berada di ruang putih dan berdiri di atas air yang sangat jernih. Tempat apa ini dan kenapa aku melayang? Apakah aku sudah mati? Suara gemuruh petir terdengar sangat keras dan Xiao Yuan melihat ke arah sumbernya. Xiao Yuan melihat kembali pedang yang disambar ribuan petir dan hal ini membuatnya sangat terkejut. Apakah ini pedang berkarat? Jangan-jangan pedang ini merupakan artifak yang sangat kuat dan berbahaya. Xiao Yuan bergumam dengan pelan dan melihat keagungan dari pedang itu. Pedang itu terlihat lebih bagus saat ini dengan warna biru dan hitam di tepinya. Aura yang dikeluarkan jauh lebih ganas dan Xiao Yuan merasakan niat pedang yang kuat. Pedang itu mulai berdengung dan membuat Xiao Yuan mundur beberapa langkah ke belakang. Sekarang dia mengerti satu hal yang sangat penting. Dulu dia sering membaca buku-buku tentang artifak dan kultivator di keluarganya. Walaupun dia hanya sekedar menghabiskan waktu karena bosan, tetapi Xiao Yuan masih ingat semua pengetahuan yang dibacanya. Setiap pembuat artifak tingkat tinggi membuat artifak mereka dengan sepenuh hati. Pedang di depannya kali ini dibuat dengan sangat sempurna dan memiliki perasaannya sendiri. Xiao Yuan baru sadar kalau sebenarnya tujuan sebenarnya pedang ini adalah menguji kelayakan pemakainya. Xiao Yuan sudah mengambilnya dan pedang ini sedang menguji apakah dirinya layak memegang pedang sekuat ini. Jika memilikimu bisa membuatku meraih tujuanku dalam puncak marsial Dao maka aku akan menerima semua cobaan yang kau berikan. Mundur sekarang tidak ada gunanya, semakin kuat aura yang kau pancarkan maka aku akan semakin ingin memilikimu. Jadilah bagian dari kekuatanku dan mari melihat pemandangan macam apa yang ada di luar sana. Xiao Yuan tersenyum dan selangkah demi selangkah dia maju ke depan. Petir yang kuat ikut menyambar Xiao Yuan dan teriakan kesakitan terdengar sangat keras. Petir itu terus masuk ke dalam tubuhnya dan masuk ke dalam dantian miliknya. Akar emas di dalam tubuh Xiao Yuan mulai menyerap petir itu dan tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Yuan mulai menghilang dan petir itu mulai menyatu dengan akar spiritualnya. Aura Xiao Yuan menjadi lebih kuat dan dalam satu kali gerakan dirinya sudah menerobos tingkat penempaan tulang. Xiao Yuan memuntahkan cairan hitam dalam jumlah yang banyak, cairan hitam itu adalah semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Setiap kultivator yang menerobos tingkatan pasti akan mengalami hal yang sama. Tubuh mereka akan jauh diperkuat dan segala macam penyakit yang bersarang di tubuhnya akan dikeluarkan dengan paksa. Xiao Yuan duduk di tanah dan meletakkan pedang di sampingnya. Segera dia mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu dan mulai berkultivasi. Dia harus menstabilkan dirinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan keluar. Mungkin akan ada bahaya yang menunggunya di depan dan dirinya harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Untuk keluar dari tempat ini pastilah tidak sederhana, mengingat keberadaan artifak pedang yang kuat yang sekarang menjadi miliknya. Bab 7. Menolong, Noveltun. Waktu berlalu selama 3 hari dan perlahan Xiao Yuan membuka matanya.
Auranya terlihat jauh lebih kuat dan stabil, sumber ki miliknya sudah terbentuk sepenuhnya dan Xiao Yuan yang sekarang sudah mampu menggunakannya. Xiao Yuan memegang pedang biru di tangannya dan berkata, sekarang aku sudah terhubung denganmu. Kau sudah tidur untuk waktu yang lama dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk meraih kejayaanmu bersamaku. Aku akan memberikanmu nama sebagai pedang Dewa Petir. Liontin emas di leher Xiao Yuan mulai berdengung dan pedang Dewa Petir juga mengeluarkan dengungan yang sama. Kedua hal ini saling beresonasi dan pedang Dewa Petir masuk ke dalam liontin, tetapi bukan hanya pedang itu yang ditarik masuk, bahkan batu di depannya juga terseret masuk ke dalamnya. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini, tapi dia berpikir kalau batu itu sama sekali tidak sederhana. Bahkan tulisan yang dibacanya sudah mampu membangunkan dirinya dan sedikit memahami niat pedang yang mengerikan. Kemungkinan ada rahasia besar yang terukir di dalam batu itu. Tetapi untuk sekarang Xiao Yuan harus kembali terlebih dahulu dan mempelajarinya nanti ketika dia berada di dalam Sekte Langit. Xiao Yuan berdiri dan berjalan lurus ke depan mengikuti lorong. Xiao Yuan melihat sebuah lapisan yang mulut gua yang berisi penuh dengan air, tetapi terdapat lapisan penghalang yang membuat air itu tidak bisa masuk ke dalam tempat ini. Tempat ini berada di dasar danau. Jika aku berenang ke atas, apakah di sana jalan keluarnya? Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan segera masuk ke dalam penghalang. Xiao Yuan berenang ke atas dan setelah beberapa saat dia muncul di tempatnya yang sebelumnya. Danau yang berada di tengah pegunungan itu masih terlihat sepi dan tidak ada aura kehidupan apapun di sekitarnya. Apakah harimau darah besi itu sudah pergi? Aku sudah berada di tempat tersembunyi itu selama seharian penuh dan seharusnya kedua harimau itu sudah kembali ke tempat mereka. Xiao Yuan merapikan dirinya dan berniat untuk pergi sekarang. Tetapi dia menyimpan keranjang tanaman obat miliknya di dekat gua harimau darah besi, untuk mengambilnya bukanlah hal yang sulit. Segera Xiao Yuan bergegas berangkat dan mengambil keranjang tanaman obat miliknya. Saat ini dia memerlukan banyak poin kontribusi dan membutuhkan sumber daya yang bagus untuk latihannya. Setelah beberapa waktu akhirnya dia sampai di tempat di mana dirinya menyimpan keranjang tanaman obat miliknya. Xiao Yuan merasa lega karena tidak ada orang yang mengambilnya. Asteris Groar, asteris. Raungan ganas dari harimau darah besi terdengar sangat keras, sepertinya terdapat pertarungan di dekat area ini. Xiao Yuan sedikit tertarik untuk melihat pertarungan ini dan segera pergi untuk melihatnya. Xiao Yuan bersembunyi di atas pohon dan melihat 3 orang dari Sekte Langit sedang bertarung sengit dengan kedua harimau darah besi. Salah satu harimau darah besi terluka cukup parah dan kondisi mereka bertiga juga tidak terlalu baik. Walaupun salah satu dari mereka memiliki kekuatan tingkat penempaan tulang lapisan ketiga dan sisanya hanya lapisan kedua, untuk melawan kedua harimau darah besi masih terlalu berlebihan untuk mereka. Kemungkinan setelah melarikan diri Banra dan Heiso tidak memberitahu masalah ini kepada tetua Aula Misi. Bukan hanya satu melainkan terdapat 2 keberadaan harimau darah besi di dalam gua. Jadi selama misi ini belum selesai maka murid lain akan mengambilnya. Tapi siapa yang menyangka kalau Banra akan sekejam ini terhadap sesama murid Sekte Langit. Tuan Muda Leili bisa mundur dan melarikan diri terlebih dahulu. Kami akan menahannya untuk Tuan Muda Leili. Jangan bercanda, kekuatanku jauh lebih kuat dari kalian, bagaimana mungkin aku bisa lari dan meninggalkan kalian? Aku tidak ingin mencoreng wajahku sendiri. Leili berkata dengan tegas namun sebenarnya dia cukup takut dengan keganasan harimau darah besi. Asteris Groar, asteris. Salah satu harimau berlari ke arah mereka bertiga. Cakarnya yang tajam langsung diarahkan ke depan. Melihat hal ini membuat mereka bertiga menjadi panik, Leili mendesak sumber ki miliknya dan meninju cakar harimau darah besi. Benturan ini membuat Leili terlempar ke belakang dan membentur pohon di belakangnya. Bis harimau darah besi diunggulkan dalam kekuatan fisik, akan sulit jika beradu kekuatan mengingat kekerasan tubuhnya tidak biasa. Tuan Muda, kedua teman Leili berteriak dengan panik dan menghampiri Leili. Awas di belakang kalian, Leili berteriak dengan keras dan memperingatkan kedua rekannya. Mulut harimau itu berniat untuk menerkam mereka dan wajah kedua orang itu berubah menjadi pucat ketakutan. Mereka tidak ingin mati di tempat seperti ini dan berakhir dengan menjadi makanan bis. Asteris Bang, asteris. Sebelum mulut harimau darah besi mencapai mereka berdua, Xiao Yuan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan memukul kepala harimau darah besi. Leili sedikit terkejut dan merasa lega di dalam hatinya melihat kedua temannya baik-baik saja. Mulai dari sini aku yang akan mengambil alih. Kalian pergi dan rawat luka kalian di belakang. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Terima kasih. Kedua orang itu berlari ke arah Leili, mereka tidak tahu siapa penolong ini dan masih tetap bersyukur. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan tubuhnya mulai dipenuhi sengatan listrik. Harimau itu berlari ke arah Xiao Yuan dengan ganas dan cakar yang besar langsung diarahkan kepadanya. Melihat hal ini Leili menjadi sedikit panik dan tidak bisa berkata apapun. Seorang murid yang baru menolongnya ini hanya berada di tingkat penempaan tulang lapisan pertama, menantang harimau darah besi hanya akan berakhir dengan kematian. Bab 8. Sampah yang berkembang, Novelton. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yuan, segera dia mengangkat pedangnya dan menghindari cakar harimau darah besi dengan kecepatan yang luar biasa ke samping.
Asteris. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan pedang Dewa Petir mulai berdengung. Aliran petir yang berada di tepi pedang membuatnya jauh lebih kuat dan kepala dari harimau darah besi terpotong dari lehernya. Lei Lei dan kedua orang lainnya sangat terkejut dengan kekuatan murid yang ada di depannya. Kontrolnya dalam garis keturunan atribut sangat luar biasa. Garis keturunan dimiliki oleh setiap kultivator yang sudah menerobos tingkat penempaan tulang, dilihat dari garis keturunannya. Setidaknya Xiao Yuan memiliki garis keturunan petir dan itu hanya berada di tingkat 1 dan merupakan terlemah. Tapi Xiao Yuan menggunakan kemampuan ini dengan sangat bagus dan kontrolnya tidak buruk. Untuk menutupi kekurangannya Xiao Yuan menggunakan pedang dan menggabungkan dengan garis keturunan petir. Hal ini menciptakan serangan yang jauh lebih kuat dan pertahanan harimau darah besi dapat diabaikan dengan mudah. Hasilnya Xiao Yuan dapat memotong kepala dari salah satu harimau darah besi dan membunuhnya. Lei Li perlahan berdiri dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan saudara itu bertarung sendirian, setidaknya aku harus menyingkirkan salah satu juga." Bayangan singa muncul di belakang Lei Li dan aura miliknya menjadi jauh lebih kuat. Xiao Yuan melihat hal ini dan mengagumi kekuatan Lei Li. Lei Li melesat ke salah satu harimau yang terluka seperti singa yang ganas. Lei Li memukul harimau darah besi dengan keras dan api mulai membakarnya. Kedua teman yang ada di belakangnya juga membantunya dan menyerang secara bersamaan. Setelah beberapa waktu akhirnya kedua harimau itu mati dan mereka bertiga terlihat sangat kelelahan. Lei Li berjalan ke arah Xiao Yuan dan mengepalkan tinjunya. "Terima kasih atas bantuan saudara. Aku berhutang kepadamu. Jika bukan karena bantuan saudara yang mengurus salah satu harimau itu, mungkin kami akan mati di tempat ini." Saudara Lei terlalu sopan. Kita berasal dari sekte yang sama dan wajar untuk saling membantu. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Lei Li memperhatikan Xiao Yuan dengan seksama dan merasa kalau dirinya pernah melihatnya di dalam sekte. Tapi kapan dia pernah melihatnya itu Lei Li tidak bisa mengingatnya. "Kalau boleh tahu siapa nama saudara dan dari fraksi elit mana yang saudara ikuti? Maafkan aku tapi sepertinya aku pernah melihat saudara tapi aku tidak bisa mengingatnya." Lei Li bertanya dengan penasaran. "Hahaha, maafkan aku. Namaku adalah Xiao Yuan dan sepertinya saudara Lei tidak akan asing dengan nama itu. Aku adalah murid luar dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti fraksi manapun." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lei Li sedikit terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Xiao Yuan ini sangat terkenal di kalangan murid luar dan dikenal sebagai sampah yang tidak berguna, tetapi setelah melihat bakat yang ditunjukkannya Xiao Yuan tidak seperti rumor di luar. Seseorang yang memiliki akal dan kekuatan yang hebat seperti Xiao Yuan tidaklah mungkin dikenal sebagai sampah. Apalagi cara bertarungnya yang efektif seperti itu dapat membunuh bis yang berada di atasnya. Xiao Yuan sendiri tidak terlalu peduli dengan fraksi manapun. Murid elit memiliki fraksi mereka sendiri dan dirinya tidak ingin terlibat di dalamnya. Baginya menjadi bawahan dan hidup di bawah naungan orang lain adalah penghinaan. Walaupun dia nantinya menjadi murid dalam Xiao Yuan tidak akan mau bergabung dalam fraksi manapun. Persaingan setiap fraksi selalu berakhir dengan hal yang tidak menyenangkan dan Xiao Yuan tidak memiliki waktu untuk mengurus hal yang tidak berguna. "Jadi saudara Xiao, namaku Lei Li dan aku berasal dari fraksi elit kedua. Aku harap kita bisa bergaul dengan baik di masa depan." Lei Li memperkenalkan dirinya dan berniat menjalin hubungan yang baik. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Ya. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan pada saudara Lei Li. Kalau tidak keberatan bisakah saudara Lei Li menjawab pertanyaanku?" "Bicaralah, tidak masalah jika bukan tentang rahasia pribadi." Lei Li berkata dengan santai. "Apakah saudara Lei mengambil misi dari aula dan memburu bis harimau darah besi di tempat ini?" Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. "Benar, tapi sayangnya ada beberapa hal yang tidak terduga. Jika aku tahu kalau keberadaan harimau darah besi ada dua, maka aku membawa lebih banyak orang untuk bertarung." Lei Li berkata dengan kesal. Xiao Yuan mengangguk dan mulai memahami semuanya. Banra tidak memberitahu tetua aula misi dan membiarkan semuanya berlalu, tapi bahkan jika dia tahu dan melaporkan semuanya masihlah sulit untuk dilakukan mengingat tidak ada bukti. "Sepertinya kau memang ditakdirkan untuk mati, jika ada kesempatan maka aku tidak akan ragu untuk mengambil nyawanya." Xiao Yuan bergumam dan niat membunuh terlihat jelas di matanya. "Apakah saudara Xiao menemukan sesuatu yang salah?" tanya Lei Li dengan penasaran. "Tidak ada yang perlu saudara Lei Li khawatirkan. Misi kalian sudah selesai dan bertahan hidup saja itu sudah bagus." Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan tidak terlalu ingin mempublikasikan masalah yang tidak berguna ini. Xiao Yuan tidak ingin melibatkan Lei Li karena dia tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Lebih baik dia mengambil dendam dan menyimpan untuk dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan kesempatan maka dirinya akan membalas 2 kali lipat perbuatan jahat mereka. Bab 9. Anak yang berbakti, Novelton. "Kalau boleh tahu kemana saudara Xiao akan pergi?" Lei Li bertanya dengan sopan. "Aku akan kembali ke Sekte Langit dan mulai berlatih lagi." Xiao Yuan menjawabnya dengan santai. "Bagaimana saudara Xiao bisa pergi begitu saja? Aku bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih.
Setidaknya biarkan aku memberikan sedikit keuntungan untuk saudara Xiao Yuan karena membantu kami membunuh salah satu harimau darah besi. Lei Li melanjutkan, untuk menukarkannya di aula misi dan menjadi poin kontribusi itu sama sekali tidak mungkin dilakukan karena saudara Xiao tidak mengambil misi. Karena itu kita akan pergi ke kota terdekat dan menjualnya menjadi batu roh, setidaknya saudara akan mendapatkan 100 batu roh. Kalau begitu aku akan sedikit merepotkan saudara Lei Li, tapi sebelum itu aku akan mengambil sebotol darah dari kedua bis ini. Xiao Yuan mengambil keranjangnya dan mengambil botol. Segera dia mengambil darah bis harimau darah besi dan menyimpan ke dalam botol itu ke dalam keranjang. Lei Li cukup penasaran dengan hal ini namun dia tidak bertanya lebih jauh, mungkin Xiao Yuan sedang belajar menjadi alkemis dan sedikit belajar. Setelah membereskan semuanya Lei Li menyimpan kedua mayat bis harimau darah besi ke dalam cincin ruang miliknya. Kenyamanan ini sedikit membuat Xiao Yuan iri, tetapi setelah dia mendapatkan banyak batu roh, Xiao Yuan mungkin akan membelinya sendiri untuk dirinya. Segera mereka berangkat dan pergi ke kota terdekat untuk menjual semua bahan mentah. Sampainya mereka di depan toko Lei Li berkata, saudara Xiao bisa menunggu di sini. Biarkan aku mengurus semuanya untuk saudara. Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan perkataan Lei Li. Mereka bertiga menunggu di luar dan membicarakan banyak hal dengan kedua teman Lei Li. Setelah beberapa waktu seorang anak kecil yang berusia 8 tahun menghampiri mereka bertiga dan berkata, kakak-kakak, apakah kalian ingin membeli sesuatu dariku? Aku memiliki sesuatu yang bagus. Hei nak, pergilah, kami tidak ada waktu untuk mengurusmu, kata salah seorang teman Lei Li yang terlihat tidak tertarik. Tunggu sebentar, Xiao Yuan berdiri dan menepuk kepala pria kecil ini dan berkata, siapa namamu dan biarkan kakak ini melihat barang-barang milikmu. Namaku Shen Er dan lihatlah, aku memiliki banyak barang di sini. Shen Er mengeluarkan semua barang di tasnya dan mereka semua terlihat sangat lusuh. Bahkan kedua teman Lei Li sama sekali tidak tertarik dengan hal ini dan menganggap semua barang ini adalah sampah. Xiao Yuan juga memiliki pemikiran yang sama namun alasan yang sebenarnya dilakukannya bukanlah hal ini. Sepertinya kau sangat bekerja keras dan aku menyukainya. Di mana orang tuamu dan kenapa anak kecil sepertimu sudah bekerja? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Ibuku sakit di rumah dan ayahku sudah meninggal ketika Shen Er masih kecil. Demi mendapatkan obat Shen Er harus menggantikan ibu untuk berjualan. Shen Er berkata dengan sedih. Xiao Yuan mengangguk dan mengerti mengapa bocah kecil ini melakukan pekerjaan di usianya yang masih muda. Kebanyakan tanaman obat yang dibawanya sudah kehilangan vitalitasnya dan beberapa barang yang terlihat lusuh. Barang yang kau bawa ini sangat bagus dan aku menginginkan semuanya. Berapa banyak batu roh yang harus aku bayar untuk semua ini? Xiao Yuan tersenyum dengan ramah. Saudaraku, kata kedua teman Lei Li. Diam, Xiao Yuan memelototi mereka dan membuat mereka untuk tetap tutup mulut. Shen Er tersenyum dan mulai menghitung dengan senyum bahagia di wajahnya. Shen Er sudah melakukan ini selama 3 hari namun tidak ada orang yang mau membelinya. Kali ini ada seorang kakak yang baik dan hal ini membuatnya sangat senang. Semuanya 50 batu roh. Shen Er berkata dengan semangat. Mendengar hal ini kedua teman Lei Li sangat terkejut. 50 batu roh untuk membeli sebuah sampah hanyalah sebuah pemborosan. Dengan 50 batu roh mungkin mereka bisa membeli pil roh tingkat penempaan tulang. Xiao Yuan menepuk kepala Shen Er dan berkata, tunggu di sini. Aku akan membayarmu nanti. Setelah beberapa waktu Lei Li keluar bersama dengan salah seorang wanita, dia memberikan cincin ruang yang di dalamnya berisi 100 batu roh. Xiao Yuan menerimanya dan melihat ke arah kedua teman Lei Li, aku sudah menyelamatkan nyawa kalian berdua dan aku memiliki beberapa permintaan. Apakah kalian berdua mau melakukannya? Kami adalah orang yang tahu diri. Kami siap melakukan apapun yang saudara Xiao perintahkan. Mereka berdua berkata dengan tegas. Xiao Yuan memberikan 50 batu roh kepada Shen Er dan berkata, kalau begitu permintaanku kali ini akan sangat mudah untuk kalian lakukan, temani Shen Er untuk pulang dan pastikan ibunya mendapatkan pengobatan. Jika batu roh di tangannya tidak cukup maka kalian bisa mencariku. Kami mengerti, kata kedua pria itu dengan tegas, adik. Ayo ikuti kami berdua akan mengantarmu kembali dan membantumu menyembuhkan ibumu. Shen Er tersenyum bahagia dan berterima kasih kepada Xiao Yuan, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama kedua teman Lei Li. Xiao Yuan sengaja melakukan hal ini demi keselamatan Shen Er sendiri, jika anak kecil sepertinya membawa banyak batu roh di tangannya. Mungkin akan ada beberapa orang yang memiliki niat yang jahat kepadanya, jadi dia meminta mereka berdua untuk mengurusnya sebagai bentuk rasa balas budi karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Bab 10. Prasangka buruk, Novelton. Lei Li tersenyum dan dapat menebak apa yang terjadi di tempat ini, sedangkan wanita di sampingnya adalah kakaknya yang bernama Lei Yunting dengan kultivasi tingkat bumi lapisan ketiga. Lei Yunting ini sangat terkenal di dalam Sekte Langit dan merupakan salah satu dari murid elit peringkat kedua. Akan tetapi dia sama sekali tidak tertarik dengan peringkat dan berhenti di nomor 2, bahkan elit pertama Sekte Langit belum tentu bisa dibandingkan dengannya. Xiao Yuan membungkuk dan memberi salam dan Lei Yunting membalas dengan sopan.
Menurutnya Xiao Yuan ini sangat pandai dalam menarik simpati orang dan dirinya tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Xiao Yuan bukan, sebelumnya aku sangat berterima kasih karena kau menyelamatkan adik dan teman-temannya. Aku berhutang budi padamu, katakan saja apa yang kau inginkan dan aku akan memberikannya untukmu. Lei Yunting berkata dengan dingin dan meminta Xiao Yuan untuk mengajukan permintaan. Aku datang kemari bukan untuk mengemis balas budi seseorang dan memanfaatkannya. Aku menolong karena aku ingin dan tidak membutuhkan apapun. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Terserah apa pendapatmu, ajukan permintaan dan aku akan memberikan apapun yang kau minta sebagai rasa terima kasihku. Lei Yunting berkata dengan dingin. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Xiao Yuan sedikit kesal dan menunjuk Lei Yunting, aku menginginkan dirimu. Kau, aura membunuh Lei Yunting keluar dari tubuhnya dan tidak berharap kalau Xiao Yuan akan menjadi pria yang tidak tahu malu. Lei Li sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yuan yang sembarang. Kakaknya adalah murid elit urutan kedua dan perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, temperamen kakaknya ini selalu dingin dan para pria hanya berani mengagumi dan sedikit orang yang berani mendekatinya. Semua pria yang mendekatinya selalu ditolak dengan kejam dan yang paling menjengkelkan adalah para penggemarnya yang setiap hari mengirimkan hadiah untuk menyenangkan hati Lei Yunting. Tetapi Xiao Yuan terlalu percaya diri dan langsung meminta kakaknya untuk menjadi kekasihnya. Lei Li tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk untuk Xiao Yuan dengan menyinggung kakaknya. Kau, Lei Yunting bergerak maju dengan kemarahan di matanya. Ada apa Nona, kau tidak bisa melakukannya, maka lupakanlah. Dunia ini memang tidak menyimpan hal yang baik. Waspada itu dibutuhkan tetapi terkadang kita harus menjaga perasaan orang lain. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan melanjutkan, lupakan saja perkataanku sebelumnya dan aku meminta maaf. Aku menolong saudara Lei Li karena kita sesama murid Sekte Langit, jadi mari kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dan anggap saja aku sebagai orang yang lewat. Lei Yunting meredam amarahnya dan menghela nafas, Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya kepada Lei Li dan berjalan pulang. Lei Li melihat kakaknya dan berkata, kakak. Apakah aku harus memanggilnya kakak ipar mulai dari sekarang? Lei Yunting mengerutkan keningnya dan menamparkan Lei Li dengan keras, katakan lagi dan aku akan menamparkan wajahmu sampai mati. Mendengar hal ini Lei Li segera berdiri dan kabur, ini adalah kali pertama kakaknya menunjukkan kekesalan seperti ini. Biasanya dia hanya dingin dan tidak akan menunjukkan ekspresi apapun, tapi hanya sedikit pertengkaran dengan Xiao Yuan membuat kakaknya sangat marah. Setelah ini Lei Li akan berguru kepada Xiao Yuan dan belajar tentang bagaimana cara berdebat dengan kakaknya itu. Setengah hari sudah terlewati dan Xiao Yuan sampai di Sekte Langit pada malam hari, dia bergegas pergi ke tempatnya dan duduk di ranjang miliknya. Brak. Xiao Yuan mendengar suara yang keras dan seseorang melempar pintu rumahnya menggunakan batu. Xiao Yuan berdiri dari tempatnya dan segera keluar untuk menemui orang itu. Di dekat sungai seorang wanita cantik duduk di tepian melihat bulan purnama, kecantikan yang dimilikinya dapat disetarakan dengan Lei Yunting. Xiao Yuan duduk dengan santai dalam jarak 1 meter di samping wanita itu. Apakah kau harus melempar sebuah batu untuk memanggilku? Aku bukan seekor anjing dan tidak bisakah kau mengetuknya dengan cara yang benar Ling San? Wanita itu adalah murid elit peringkat kelima yaitu Ling San, dia merupakan teman masa kecil Xiao Yuan dan statusnya merupakan salah satu keluarga besar dari benua Tianxuan. Xiao Yuan sendiri juga berasal dari keluarga besar di ibu kota pusat. Xiao Yuan dan Ling San bukan hanya sekedar teman masa kecil, tetapi mereka berdua juga bertunangan. Aku kesini ingin berbicara serius kepadamu. Seperti yang kau tahu kita sudah bertunangan dan aku mengikutimu sampai di sini karena perintah dari ayahku. Kau dan aku berteman sejak kita masih kecil dan setelah dewasa aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Ling San berkata dengan tenang. Xiao Yuan hanya diam dan melihat ke arah Ling San dengan tenang, saat ini dia akan mendengarkan semuanya apa yang ingin Ling San bicarakan dengannya. Ling San melanjutkan, seperti yang kau tahu kita dijodohkan bukan karena perasaan. Aku juga harus memikirkan masa depan keluarga Ling dan jarak antara kau dan aku terlalu jauh. Mari kita batalkan pertunangan kita karena aku memiliki orang yang aku suka. Xiao Yuan sangat terkejut tetapi mencoba untuk tetap tenang di depan Ling San. Dia tahu kalau hari ini akan tiba tetapi hatinya tidak sanggup untuk menerimanya.